Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Puasa Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya, yaitu narasumber kita, Romo Fran Magnis Suseno SY, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Magnis. Bagaimana kabarnya, Romo? Terima kasih, saya baik-baik saja. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa, doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Romo Magnis. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu bahwa kami boleh mendengarkan sabdamu dalam kitab suci dan merenungkannya. Utuslah rohmu sebagaimana kau mengutus rohmu kepada para rasul, agar hati kami terbuka bagi pesanmu, dan agar kami semakin gembira menjadi rasul kasih dan kebenaranmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan referen, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkan. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari Injil Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Pada hari raya
pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Magnis. Ya, Romo Magnis, pada kesempatan hari ini, inspirasi atau permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Tentu kalau kita mendengarkan bacaan pertama, yang paling menarik adalah kita melihat bagaimana sabda Allah dan umat Allah meluas. Lukas menunjukkan itu. Bagaimana dari murid-murid di Yerusalem kabar gembira meluas ke Samaria, ke Caesarea Filipi, ke seluruh wilayah Romawi, ke seluruh dunia. Yang kita dengar tadi adalah bahwa di Antiokhia terjadi dua hal yang menarik. Yang pertama, di situ pertama kali ada orang non-Yahudi yang tertarik. Dan semula itu kan Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus adalah orang Yahudi, umat Yerusalem adalah orang Yahudi. Mereka belum tahu bagaimana orang-orang non-Yahudi, orang yang sering kita terjemahkan dengan tidak mengenal Allah, apa mereka juga dipanggil. Nah, di dalam bacaan ini kita melihat mereka sadari Injil itu bagi semua. Itu yang pertama, itu begitu bagus. Yang tentu saja di situ pertama kali para pengikut Yesus disebut Kristiani. Luar biasa. Ya, apa yang Romo ingin sampaikan mengenai pertama kalinya murid-murid disebut Kristen, Romo? Kan itu nama yang sampai sekarang meluas. Indonesia itu kata itu sedikit kacau karena Kristen dipakai untuk Protestan. Saya sendiri selalu membuat perbedaan antara Kristen itu dalam bahasa Indonesia itu Protestan, bahasa Jerman tidak. Bahasa Jerman ada katholische Christen und protestantische Christen. Dan kita semua Kristen di Inggris juga Christian. Di Indonesia saya pakai istilah Kristiani bagi kita semua. Kita Protestan, Katolik, Ortodoks, siapapun yang percaya pada Yesus sebagai sabda Allah yang menyelamatkan kita adalah Kristiani. Jadi
memakai kata Kristen tentu saja juga tidak terlarang sama sekali. Jadi sebetulnya tidak menjadi masalah. Hanya untuk menghindari jangan-jangan dikira Katolik tidak termasuk Kristen. Itu tidak kita harapkan. Yang penting di situ kelihatannya mempersatukan kita adalah bahwa kita percaya pada Kristus. Kristus itu yang diurapi, Yesus yang diurapi. Dan semua yang percaya pada Kristus itu yakin dalam percaya pada Kristus kita akan selamat. Yesus itu juru selamat. Dan kita mengalami banyak sekali yang tidak selamat, ancaman, ketakutan. Kita itu udah pengalaman umat Kristen paling pertama dalam Yesus Kristus. Mereka selamat apapun yang terjadi. Itu pemberita bagi kita, berlaku bagi kita hari ini di Indonesia, di seluruh dunia. Iya, iya Romo. Lalu Romo, semangat apa yang dapat kita tiru Romo dari para rasul dalam memberitakan atau mewartakan Injil? Saya sendiri tentu terkesan oleh keberanian mereka. Dan baru saja Yesus sendiri dihukum mati secara amat mengerikan. Penyaliban itu cara membunuh orang yang kejam, amat sangat mengerikan. Dan murid-murid Yesus juga sudah dimusuhi oleh pimpinan Yahudi, tetapi mereka tidak bisa ditakut-takuti. Mereka mengatakan, nilailah sendiri apa yang lebih wajar, taat padamu atau taat pada Allah. Mereka yakin bahwa dalam Yesus mereka bertemu dengan Allah. Dan tentu saja segala ancaman mereka abaikan. Karena di tangan Allah mereka aman. Jadi kita dapat melihat, mendapat keberanian itu tidak selalu gampang. Merasa takut kalau diancam itu suatu perasaan yang wajar ya, tidak usah malu. Tapi para rasul umat pertama itu mereka berani, dan kita tahu dari sejarah gereja justru dalam abad-abad pertama banyak sekali yang kita sebut martir memberi kesaksian, bukan kesaksian begitu saja, tetapi kesaksian dengan bersedia mati, dibunuh demi iman pada Yesus, dan mereka selamat. Kita bisa belajar dari itu. Bukannya kita mencari kematian, kita bersyukur bahwa di Indonesia kita tidak diancam. Saya, Romo Magnis, tidak diancam sebagai orang Katolik sama sekali tidak. Saya bersyukur bahwa teman-teman Islam juga bersikap baik, tapi kita tetap berani berpihak pada Yesus. Iya Romo. Romo, apakah ada sharing pengalaman Romo, bagaimana Romo bisa membina antara teman-teman yang lain Romo yang Kristen maupun non-Kristen gitu? Saya kira yang paling penting kita sendiri tidak berprasangka. Jadi kita bertemu dengan orang lain secara terbuka, secara positif, dan hampir selalu kita akan juga diterima baik. Pengalaman saya, kita bisa bicara dengan hampir semua, dan kita juga sebagian dapat percaya yang bekerja dalam diri kita tentu Roh Kudus. Kita harapkan saja. Iya, baik Romo. Lalu Romo, apa yang dapat kita petik Romo dari bacaan kisah para rasul dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Romo? Sebetulnya saya berpendapat bahwa ada satu hal yang penting. Kita tetap semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Tentu kita dipanggil untuk hidup dengan baik, tetapi orang yang melihat kita harusnya tertarik kepada Kristus, kepada Yesus. Sekurang-kurangnya dalam kita
menemukan sifat-sifat yang ada pada Yesus. Jadi kalaupun orang lalu tidak tertarik mungkin pada Yesus karena sudah beragama lain, tetapi dalam diri kita mereka manusia lain bisa menemukan, bisa bertemu dengan sesuatu yang ada dalam Yesus itu. Kita betul-betul semua dipanggil menjadi rasul Yesus dalam masyarakat dengan kalau bisa memancarkan kasih dan kebaikan Yesus. Iya, baik Romo, kita masih ada waktu di sesi pertama ini Romo. Kalau boleh kita lanjutkan lagi untuk yang bacaan Injil. Sebenarnya pesan apa Romo yang Yesus ingin sampaikan dalam bacaan Injil hari ini Romo? Apakah Injilnya sudah saya bacakan tadi? Sudah, Romo sudah membacakannya. Ya, itu teman-teman, kalau kita sudah berumur di atas 80 itu ingatan menjadi agak lemah. Tentu Injil itu menarik, sedikit menyedihkan karena dalam suasana konfrontasi Yesus dengan para pemimpin umat Yahudi. Umat Yahudi kan umat yang dipilih Allah. Jadi bangsa terpilih, bangsa dengannya Allah mengikat suatu perjanjian. Nah kok pemimpin-pemimpin itu menolak Yesus? Mereka tidak mau menerima bahwa ia adalah yang dari Allah, bahwa Allah adalah Bapanya. Dan dengan demikian Yesus juga harus mengatakan, kamu tidak percaya pada aku. Yang percaya akan diselamatkan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Sebetulnya Yesus menghimbau pada mereka supaya membuang prasangka-prasangka mereka, membuka hati dan bisa merasakan rahmat Allah yang datang dalam Yesus. Di situ lalu salah satu teks sangat dalam Injil Yohanes di mana Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi percayai Yesus itu bukan sembarang manusia. Dia Allah sendiri. Allah Tritunggal Putra Allah. Mana Allah menjadi salah satu di antara kita, tetapi tetap bersatu dengan Allah. Karena itu kalau mengikuti Yesus, kita selamat. Jadi bagi saya itu himbauan Yesus, percayalah. Tidak selalu mudah percaya. Lalu percaya mungkin juga harus kita perhatikan. Barangkali bagi kita malah masalahnya bukan percaya ada Allah atau tidak ada Allah itu. Saya lihat di Indonesia tidak banyak orang yang mengkhawatirkan yang tidak percaya pada Allah. Lain misalnya daripada di Jerman di mana lebih banyak orang tidak percaya pada Allah daripada percaya. Tapi percaya pada Allah itu punya implikasi. Implikasi adalah bahwa kita percaya bahwa kekuatan besar, paling besar adalah cinta kasih. Nah, teman-teman, tidak gampang cinta kasih. Cinta kasih itu berarti bersedia memaafkan, bersedia untuk tidak bersikap benci, iri, dan sebagainya terhadap orang lain. Sesuatu yang selalu juga harus kita doakan karena kita adalah manusia yang biasa dengan reaksi biasa. Kalau merasa dipukul, mau pukul kembali atau tendang kembali, hal seperti itu. Tetapi dalam Yesus mengatakan tidak.
kasihanilah seperti aku mengasihani kamu. Dan tentu barangkali ini penting teman-teman. Ini termasuk inti iman kita. Kita boleh percaya kalau kita mengikuti Yesus. Mungkin karena itu kelihatan lemah, seperti Yesus kelihatan sangat lemah pada akhir hidupnya. Kita justru mendapat keselamatan, kita justru akan menjadi rahmat juga bagi orang-orang lain. Jadi kita tidak perlu takut. Yesus sering mengatakan jangan takut. Tidak gampang itu karena sepertinya sering ada alasan untuk takut. Tapi Yesus mengatakan jangan takut, semuanya akan menjadi baik. Mari kita mengikuti Yesus itu. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Kita percaya kita bersama Allah. Iya, baik Romo. Berarti dalam sesi pertama ini yang dapat digarisbawahi adalah kita menghilangkan rasa prasangka dan tetap beriman pada Tuhan Yesus karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ya Romo ya. Romo, kita jeda sebentar ya Romo ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Franz Magnis Suseno SY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Magnis, di sesi kedua ini mungkin kita akan mau lebih memperdalam kembali untuk permenungan dari sesi pertama. Ya, Romo, bagaimana Romo kita dapat selalu mendengar suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk kesibukan kita, Romo? Tentu suara Tuhan itu selalu kedengaran. Meskipun kita tidak sadar bahwa itu suara Tuhan. Dan karena itu kita kadang-kadang juga tidak memperhatikan. Tetapi kita ingat akan salah satu Injil Yesus, Matius 25, di mana Yesus bicara mengenai pengadilan terakhir. Dan memuji orang-orang yang menerima Yesus, yang lapar, telanjang, dalam penjara, dan sebagainya. Dan mereka bertanya, kapan kami ketemu Yesus? Tidak pernah ketemu Yesus. Yesus menjawab, apapun yang kalian lakukan pada saudaraku yang paling lemah, itulah yang kamu lakukan pada aku. Itu berarti kita bertemu dengan Yesus, dengan manusia-manusia yang memerlukan kasih, perhatian, barangkali pemaafan, dukungan, penyelamatan kami. Jadi sebetulnya kita dikelilingi oleh situasi di mana Yesus bicara. Kita tidak melihat bahwa itu Yesus. Tapi setiap orang
Yesus pernah mengatakan yang memberikan segelas air kepada salah satu dari mengikuti saya tidak akan dilupakan. Apalagi kalau misalnya segelas teh hangat atau segelas kopi atau sebagian dari hati diberikan. Jadi itu sangat penting. Kita tentu tidak melihat Yesus, kita tidak punya pengalaman istilahnya mistik atau sebagainya. Saya sendiri tidak punya pengalaman mistik. Tetapi kita ketemu dengan Yesus dalam setiap orang yang memerlukan hati kita. Dan itu tidak selalu gampang. Karena kita sebagai manusia biasa juga ada kebengkokan dalam hati kita. Suka tidak dengar, sudah bosan, sudah capek, malah benci. Yesus mengatakan jangan. Berikan hatimu. Berikan hatimu. Jadi kita banyak ketemu Yesus dalam masyarakat. Tentu barangkali bisa ditambah teman-teman. Dengan cara itu, kita juga memperkenalkan Yesus pada masyarakat. Tentu masyarakat juga masyarakat yang tidak mengikuti Yesus. Tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi kalau kita membawa diri seperti Yesus, mereka dengan bertemu dengan kita akan merasakan sesuatu dari kekuatan Yesus. Jadi itu berarti kita memperkenalkan Yesus dalam masyarakat. Di masih satu, kita mohonkan itu pada Tuhan, karena itu bagi kita sendiri, rahmat kita sendiri, kan sering merasa picit, bosan, capek, sudah cukup. Pada Yesus tidak pernah cukup. Kita mohon supaya Yesus membantu kita, kita yang lemah ini. Iya Romo, jadi kita bisa belajar dari pekerjaan Yesus itu ya Romo ya, pekerjaan yang baik kita ikuti gitu ya. Lalu Romo, kita harus punya kepekaan ya Romo ya untuk mendukung hal-hal yang baik dan menghindari yang tidak baik ya Romo ya. Romo ada pesan khusus untuk ini? Saya hanya merasa amat sangat penting kita tidak pernah memberi ruang kepada nafsu balas dendam. Jadi kalau kita merasa dicurangi, kita boleh melindungi diri. Juga kita diharapkan bahwa kita amat mencintai orang yang mencurangi kita, tapi kita tidak akan balas dendam. Kita juga sebagai orang Kristiani tidak balas dendam terhadap mereka yang menganiaya orang Kristen. Saya membaca bahwa sudah sejak beberapa tahun di dunia ini orang Kristiani adalah anggota agama yang paling mengalami penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Tidak di Indonesia kita bersyukur, di Indonesia kita damai. Itu tidak kita balas dendam, benci kembali dengan pukul kembali, tetapi dengan kasih kembali. Itu kekuatan, dan untuk itu juga kita mohon kekuatan dari Allah, karena tidak selalu gampang. Iya Romo. Lalu Romo, kita akan menuju kepada kehidupan kekal ya Romo ya. Lalu bagaimana dengan hidup kekal yang ingin disampaikan oleh Yesus Romo? Saya kira tidak perlu terlalu kita pikirkan hidup kekal. Yang dimaksud Yesus adalah kalau kita mati, lalu kita tidak habis, melainkan sebaliknya, mata kita akan terbuka. Mungkin kita seperti keluar dari suatu terowongan yang sempit, kita sudah capek, berputus asa, belakangnya ada sedikit cahaya, kita dekati, membuka. Itulah kita ketemu dengan Tuhan. Dan
Yesus mau mengatakan di situ kita diterima dengan baik karena Allah adalah kasih. Allah mencintai kita semua. Ini penting teman-teman. Allah tidak hanya mencintai kita pada umumnya dan bersama-sama dan baik-baik. Allah mencintai setiap dari kita secara pribadi. Seperti kalau kita mencintai seseorang secara sangat kuat. Ibu mencintai anaknya, kekasih mencintai kekasihnya, begitu ia mencintai kita. Itu yang akan kita alami. Jadi kalau Yesus bicara mengenai kekal, dia mau mengatakan itu alam, ya bukan alam kita tentu saja, alam bersama Allah, di mana kita sampai, di mana kita tahu bahwa kita dicintai dan cinta kita sendiri juga akan bernyala. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah yang mau dikatakan Yesus, percayalah bahwa kalau mengikuti aku, kalau percaya pada aku, kalian akan mengalami itu yang kita sebut surga. Kekal itu berarti keadaan kita yang menjadi keadaan akhir. Di dunia ini semuanya datang pergi, berubah, malah akhirnya kita mati. Tetapi lain daripada barangkali kucing kesayangan. Kalau kita mati memang tidak habis, tapi justru duka yang sebenarnya itu. Iya, Romo, apakah kita nanti juga akan mengalami kesatuan dengan Bapa, Romo, seperti Yesus dan Bapa adalah satu, Romo? Tentu tidak dalam arti bahwa kita menjadi bagian dari Tritunggal, itu tidak. Yesus memang Allah sendiri yang menjadi satu dengan kita, tetapi kita menjadi satu dalam arti dikasih. Tidak ada persatuan lebih besar daripada persatuan kasih. Ya. Persatuan fisik dekat 1 meter, dekat rangkulan itu belum berarti apa-apa. Orang bisa saling merangkul dan yang satu pakai pisau dari belakang. Jadi bukan itu yang penting. Tetapi kasih yang sebenarnya itu membuat kita bersatu dalam kasih. Ada satu segi yang sangat penting. Itu berlaku bahkan antara dua orang yang kasih. Kalau dua orang saling mengasihi, mereka tidak menjadi satu. Mereka justru dua, tapi bersatu di dalam kasih. Identitas masing-masing tidak melebur atau berkurang dalam kasih, tetapi karena dikasih identitasnya justru jadi. Itu hebatnya cinta kasih, mempersatukan dengan membuat masing-masing pihak mencapai identitasnya dalam persatuan kasih itu. Itu yang dijanjikan kita oleh Yesus. Percayalah seperti Bapa dan aku satu, begitu kalian akan masuk ke dalam kesatuan karena dikasihi Allah. Iya, Romo. Jadi kita kan domba-domba ya, Romo ya. Lalu Romo, bagaimana kita menjadi domba yang baik, Romo, di zaman sekarang ini? Nah, ini ada satu hal yang saya rasa sangat malah lebih penting daripada bagaimana menjadi domba baik. Ada satu kata Yesus, aku tidak datang untuk menyelamatkan mereka yang benar, tetapi mereka yang berdosa. Dan Yesus juga bicara dia sebagai gembala yang 99 yang baik-baik saja ditinggalkan saja, mencari yang satu, yang sesat. Nah, yang sesat itu jangan dikira itu domba manis yang kehilangan. Itu domba nakal yang tidak mau bersama yang lain-lain, mencari untung sendiri, akhirnya tidak tahu bagaimana. Nah, pada Yesus
kita kalaupun pendosa, kita akan dicari. Jadi bahwa kita ini pendosa itu bukan halangan. Tentu kita tidak menjadi pendosa supaya diselamatkan, itu nonsens ya. Tetapi dalam Yesus, domba-domba yang sesat pun akan dicari. Sepertinya Yesus tidak tenang kalau masih ada yang satu yang hilang. Seperti di dalam perumpamaan mengenai Bapa yang baik yang punya anak bajingan yang meninggalkannya lalu menghabiskan seluruh warisan dengan makan, minum, pelacur dan sebagainya. Akhirnya pulang dengan mengharapkan bisa sekurang-kurangnya bekerja pada ayah dapat makan. Ayahnya menunggu dia, merangkulnya, memberi pakaian bersih. Kalau saya selalu merasa tentu mandi dulu, tetapi beri pakaian bersih, mengadakan pesta. Itu kita begitu ditunggu oleh Bapa di surga. Itu yang mau diberitahukan Yesus kepada kita. Iya. Baik Romo, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, Romo ada pesan singkat yang ingin Romo sampaikan? Mungkin ini ya, kita sekarang masih di masa Paskah sampai Pentakosta. Di Paskah kan terjadi yang luar biasa. Murid-murid Yesus berarti, wah guru kami gagal, lagi-lagi seorang nabi yang gagal. Tetapi ia bangkit dari mati. Maka mari kita percaya pun bahwa dalam mengikuti Yesus kita bisa jatuh macam-macam. Gagal, tidak bisa. Kita akan diselamatkan. Kita boleh percaya kebangkitan Yesus adalah juga kebangkitan kita. Ya, amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri acara kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Magnis. Dan selanjutnya berkat dari Tuhan melalui Romo Magnis. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih bahwa Engkau bersedia bicara kepada kami. Dalam kekuatan Roh-Mu, kami mengerti bagaimana umat Kristiani pertama dengan berani mempermaklumkan kabar gembira dan bahwa Yesus Putramu memperhatikan kami penuh kasih sebagai domba-Mu yang tidak akan direbut dari tangannya lagi. Tuhan Yesus, banyak terima kasih. Sudilah sekarang memberkati kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Magnis. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Franz Magnis Suseno SY dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.